Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jedviat Jabari dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Tujuan saya kali ini ingin melengkapi tugas mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan materi, yaitu tentang kurikulum, konsep kurikulum, administrasi kurikulum, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, peran guru dalam administrasi kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kurikulum dapat diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti dan diambil siswa untuk menamatkan pendidikannya. Nah, pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum dapat diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan ke sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Usaha untuk memberi pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung dalam kelas maupun di luar kelas, baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ditujukan ini untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Nah, secara etimologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila tujuan pendidikan berubah, maka secara otomatis kurikulum juga harus diubah. Bagi anak, kurikulum berguna sebagai alat untuk mengembangkan segenap potensi-potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik di bawah bimbingan guru di sekolah. Nah, bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan di sekolah. Nah, terdapat beberapa komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Tujuan kurikulum merupakan saran yang dihendak dicapai oleh suatu kurikulum. Tujuan kurikulum menurut taksonomi Bloom terbagi tiga, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Lalu ada komponen isi atau mata pelajaran. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari mata pelajaran yang menjadi bahan diskusi dalam proses belajar mengajar. Isi atau materi melibatkan banyak hal, bukan saja pengetahuan, tetapi juga keterampilan, konsep, sikap, dan ketimpangan yang ditujukan oleh peserta didik. Lalu ada komponen metode. Metode merupakan cara jalan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Metode dipilih berdasarkan tujuan yang dirumuskan, seperti metode ceramah, diskusi, dan lain-lain. Metode berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada komponen evaluasi. Evaluasi atau penilaian harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Dari evaluasi ini diperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar siswa. Lalu kita masuk ke proses administrasi kurikulum. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Tujuannya adalah dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kegiatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, gaya belajar siswa. Beberapa keputusan tersebut, beberapa keputusan tersebut harus dibuat ketika merencanakan kurikulum dan keputusan tersebut harus mengarah pada spesifikasi berdasarkan kriteria. Merencanakan pelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan kurikulum, karena pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap siswa daripada kurikulum itu sendiri. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Nah, pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikumpulkan menjadi kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, kegiatan yang berhubungan dengan tugas murid, yang berhubungan dengan murid, kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler,
dan kegiatan pelaksanaan evaluasi, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan, kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesionalitas seorang guru. Lalu yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling uang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia, pengawasan adalah pendidikan atau penjagaan. Jadi, pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Pengawasan adalah fungsi administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu memiliki pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip yang ditetapkan. Fungsi dari pengawasan. Pertama, mempertebal rasa dan tanggung jawab pejabat yang diserahai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu yang kedua, mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan. Ketiga, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Yang keempat, untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerja tidak mengalami hambatan dan urusan. Lalu yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan organisasi, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya memonitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Yang pertama ada evaluasi hasil belajar. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambung dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai. Kedua, evaluasi program pengajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, implementasi guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada dalam melaksanakannya. Nah, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum dalam pengembangan kurikulum. Guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dan mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya, kurikulum bersifat seragam antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, guru hanya sekedar pelaksana kurikulum. Maka tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu dalam melakukan berbagai pembaruan mengajar dianggapnya sebagai pekerjaan profesional, tapi sebagai tugas rutin atau tugas keseharian saja. Lalu ada adapter. Sebagai sebagai adapter lebih dari sebagai kurikulum, kan tetapi juga penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan sesuai yang kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Lalu developer guru. Nah, ini berperan sebagai pengembang kurikulum, memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum, bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang dapat disampaikan, tetapi juga menentukan strategi yang cocok dalam proses pembelajaran. Nah, dapat bisa kita simpulkan, kurikulum adalah seperangkat dalam mengelola kurikulum, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, pengawasan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada masyarakat. Kurikulum memiliki dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses hingga tercapainya tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum sangat penting dalam satu pendidikan. Selain itu, guru juga memiliki peranan dalam administrasi kurikulum karena guru yang bertugas sebagai pelaksana teknis dalam implementasi kurikulum. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Fatia Bahri, pamit undur diri. Assalamualaikum. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.